Assalamualaikum, Mas Salam, Jabir. Uncle. Iya, Apa kabar. kabar? Kita Alhamdulillah baik, ketawa dulu. Uncle. Gimana kita ketawa dulu? Iya, Tertawa macam-macam ya. Tertawa senang, iya, iya, tertawa. Nah, ya, ingat gak tadi saya buka dengan tertawalah sebelum tertawa itu dilarang gitu loh. Ya kan? iya, Tertawa itu, ya, tertawa itu kan biasa orang tertawa enak ya. Enak kan? iya, Nah, nah, tapi katanya memang kita lebih sering menertawakan orang lain daripada menertawakan diri kita sendiri. Betul gitu ya Mas iya, Jabir? Iya kan ya? iya, memang seperti itu. Jadi kocak gitu ya. Kadang-kadang Iya, memang gitu aja gitu loh. Saya juga saya masih, ingat ini apa acara spontan di TV di oh iya 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 Mas sama Kom. ini spontan sama Komeng Mas Komeng. Ya, komen spontan. Ya iya 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 itu tuh. Itu lucu banget Itu juga itu. lucu banget. Iya kan itu Iya, bikin tawa, bikin kita. Iya sih bener. iya, Atau gini deh, lihat teman-teman kita iya, melucu aja kita ketawa ya. iya Tapi betul. cuman itu doang. Kadang-kadang lihat teman kita ceroboh, kenapa-kenapa kita ketawain. Iya. Iya, Tapi bener ya gitu ya. iya, Uncle. Jadi ya itulah kenapa ada industri lawak, Uncle. Ya karena memang Nah, tawa kita memang lebih banyak dari luar. Tangis itu kita, tangis kita juga dari luar, Uncle. oh, tangis kita. Makanya dari luar. Ya makanya ada drakor kan laku, Uncle ya. Iya, iya. Eh, aku Iya, sekarang udah kenal loh. Aku nonton loh itu drakor. iya, Aduh, dan aku lagi enak-enak nonton, tapi heeh, dikagetin sama marah. Tunggu dong, lagi enak-enak nih, lagi masuk ke dalamnya kok iya, dikagetin hilang nih jadinya. Padahal lagi menuju ke nangis iya, tadi tuh dengan ininya. iya, Bener ya, gitu iya. ya. Iya, itu tanda kalau memang kita lebih banyak keluar, Uncle. Jadi tangis kita diproduksi dari luar, termasuk tawa kita juga dari luar, Uncle. Wih, Jadi, dalam ya. Tawa kita iya, dari iya, luar, dari tangis luar, kita dari dari luar. dia. Makanya kita tuh Makanya, iya, makanya tawa dan tangis jadi industri, Uncle. hmm, Gitu kan? ya betul Iya, banget. iya, Terus iya, mari lagi. iya, Ya. itu. Iya, itu penontonnya luar biasa, Uncle. Kalau kita jual tangis dan tawa luar biasa. Ya, Mm-mm. dan segmennya Iya, ada. Segmen yang menikmati itu ada, ada gitu. Banyak banget. ada. Banyak Ya. banget. Dan memang laku. Dan memang sepertinya dunia butuh tawa, Uncle. Oh, dunia butuh Iya, tawa. Kenapa? Dunia iya. dunia itu kekurangan. Karena iya begitulah dunia yang kita kan sekarang ini lagi COVID itu kan. Orang-orang pada stres itu kan. Ada orang yang banyak kehilangan kerja. Jadi memang kita butuh tawa gitu. Cuma harus disadari ada bentuk tawa yang lain. Nah, ini yang kita bincangkan malam ini, Uncle. Ada Malam ini bentuk tawa. malam Iya. ini ada bentuk tawa lain yang kita bincangkan di Bincang Rumi. Iya. Tanggal Iya. 11.98. Iya. Betul, Uncle. Monggo, Mm-mm. Mas Jabir, silakan kita Iya, mulai saya tawa ada, yang ya, saya bacakan bait syair dari Rumi. Ini Ghazal 1198. Ada lumayan panjang sih bait syairnya, tapi saya potong beberapa bagian, Uncle. Nah, saya baca bagian pertama dulu. Ada 4 bait syair dari Ghazal 1198. Jadi kata Rumi begini. Dunia ini menjadi sorgawi dari manisnya tawa. Dunia ini menjadi sorgawi dari manisnya tawa. Sejak dahulu, dia mengajariku seperti tawa penjahat. Dia ini maksudnya dunia. Jadi sejak dahulu, dunia mengajariku seperti tawa penjahat. Meskipun diriku tak punya bahagia dan tawa, ya, sinyalnya sedang terganggu sebentar. Rumi mengatakan dunia ini menjadi sorgawi dari manisnya tawa. Ya, dari manisnya tawa. Dan menurut saya itu satu ilustrasi tentang dunia, Uncle.
kan, tentang kondisi dunia seperti itu. Karena memang ya seperti yang kita bincangkan tadi, dunia memang butuh tawang kok, kan? Dunia butuh tawa. Nah, oleh karena itu tadi apa? Dunia akhirnya menjadi surgawi dari manisnya tawa. Dari manisnya tawa. Nah, sejak dahulu dunia mengejariku seperti tawa penjahat. Tawa penjahat itu kan ini apa? Dia hanya tertawa ketika dia dapat untung, Uncle. Kan? Penjahat kan begitu. Jadi ketika dapat untung baru dia tertawa, merayakan dan seterusnya. Nah, ya memang begitulah dunia. Tapi meskipun diriku tak punya bahagia dan tawa, cinta mengajariku bentuk tawa yang lain. Nah, ini inti yang ingin disampaikan oleh Rumi. Jadi meskipun diriku tak punya bahagia dan tawa, cinta mengajariku bentuk tawa yang lain. Jadi biasanya kalau orang jatuh cinta, Uncle, meskipun kita sedang sedih, tapi kita bahagia, kan? Iya, kan? Iya. Meskipun kita ya lagi kesusahan, tapi kalau sedang jatuh cinta, akhirnya semuanya menjadi manis, Uncle. Semuanya menjadi indah. Itu kan? Iya sih. Iya. Iya. Makanya kalau kita lihat orang jatuh cinta, dia akan tertawa-tawa sendiri. Kayak orang gila, Uncle, kan? Ini kok tawar sendiri. Senyum-senyum sendiri. Yang tertawa dan senyum, nonton sendiri. Kita ngalamin jatuh cinta. Iya. Iya, betul, Uncle. Jadi lucu ya. Apapun jadi indah gitu. Apa ini lucu ya? Betul. Betul jadi lucu. Makanya Rumi bilang begitu. Meskipun diriku tak punya bahagia dan tawa, tapi cinta mengajariku bentuk tawa yang lain. Nah, ini yang hilang sekarang, Uncle. Gitu kan? Ini yang hilang sekarang. Bentuk tawa dari cinta itu yang sudah kita tidak punya, Uncle. Iya kan? Betul. Makanya iya. Seperti itu. Okay. Lalu Mas Debir, jariku bentuk tawa. Ya. Ini yang hilang. Ini yang hilang. Kenapa? Sekarang. Iya, ini yang hilang sekarang. Ini yang hilang sudah. Iya, Uncle, betul. Bentuk cinta seperti ini yang hilang. Kenapa? Ya itu tadi kita sudah terbiasa dengan tawa di luar, Uncle. Kita sudah terbiasa itu. Akhirnya perlahan-lahan kita sudah tidak sadar bahwa yang sejati itu adalah tawa yang berasal dari diri kita sendiri. Tangis yang berasal dari diri kita sendiri. Kan? Kita biasa mudah menangis dan tertawa itu kan kalau kita baca novel, kita nonton drakor, gitu kan. Kita masuk ke dalamnya ya, masuk ke dalamnya. Iya. Di situ kita akan mudah tertawa, gitu. Itu akan mudah tertawa dan menangis. Ada pertanyaan ini ya, tawa yang lain derita keterpisahan. Iya. Nah, derita keterpisahan itu tentu dia derita, Uncle, ya. Bagaimanapun keterpisahan adalah satu bentuk penderitaan. Betul. Tapi saat kita menyadari bahwa kita sedang menderita oleh keterpisahan, disitulah sebenarnya jalan untuk sadar atas diri kita yang di dalam, di batin. Nah, boleh jadi hasilnya beda. Boleh jadi kita di situ menangis. Boleh jadi justru kita tertawa. Itu tergantung dari sejauh mana kita memaknai derita keterpisahan, Uncle. Seperti itu. Itu pasti seperti itu. Ya, jadi belum tentu juga dari dalam ya. Bisa jadi itu dari luar juga ya. Okay. Dari luar juga, Uncle. Seperti itu. Apakah cinta yang sudah hilang itu berarti karena banyak yang artificial? Banyak yang dari luar itu, banyak yang nggak tulus dari dalam. Apa bagaimana sebetulnya? Iya, Uncle. Kalau kita lihat ya, saya bawa misalnya romantisme dahulu dan romantisme sekarang. Itu kan, ya, romantisme sekarang itu kan apa ya? Mungkin kalau dulu kita belum ada email, belum ada WA, belum ada. Dulu romantisme kita, Uncle, pakai tulis surat, itu kan. Itu surat. Itu kan. Tulis surat, kemudian kirim pesan dari orang ke orang. Bicara soal kirim surat, ada sahabat saya, Dewi Sandra dengan temannya. Iya. Sampai sekarang
dia masih melakukan romantisme itu. Kirim Iya, surat, nulis, iya. gantikan menurut sahabatku itu gitu loh. Memang, Bahwa memang, betul. yang ada di surat itu, karena sudah ada email, sudah ada ponsel dengan sangat Iya, mudah. betul. Iya, Orang mengirimkan kata-kata indah atau membuat orang bahagia, happy, iya, senang dari luar iya. tadi. Tapi ada yang tadi Mas Jabir bilang, ini masih melakukan ya surat gitu. Itu Iya, deh. iya, iya. Itu punya kesan sendiri, Uncle, kan? Jadi tulisan itu punya ruh kalau kita bilang, Uncle. Karena itu tulisan tangan kita sendiri. Makanya dulu itu waktu kita SD ada pelajaran tulis indah ya. Saya masih ingat itu, Uncle. Tulis indah. Iya. Iya. Gitu loh. Iya. Lambat banget. Ada pelajaran tulis indah. Kemudian bukunya juga khusus yang ada kotak-kotak gitu kan. Biar nulisnya dengan rapi. Betul, Uncle. Nah, itu yang hilang. Prosesnya kah yang membuat dia indah atau apa sebetulnya? Jadi dahulu romantisme itu hadir di seluruh setiap ini kita, Uncle. Setiap laku kita. Mulai dari tulisan kita hidup, itu kan, karena memang itu dari hasil kreasi kita lewat tangan ya, gitu. Bahkan dulu itu kalau Uncle ingat, ada kisah yang sengaja menandatangani suratnya itu dengan darahnya misalnya. Sampai segitunya ya, ada. Iya, untuk menyatakan seperti itu. Nah, sekarang kan setelah digital masuk, jadi ada banyak perbedaan antara romantisme masa lalu dan masa sekarang, Uncle. Seperti itu. Dan ya kan, itu satu bentuk tawa sendiri kan, Uncle, kan? Iya kan, seperti itu. Nah, itu yang saya maksud, ada suatu yang bergeser ya. Kalau kita bicara romantisme dahulu dan sekarang, Uncle, seperti itu. Film-filmnya juga begitu. Film-film yang dahulu itu menyajikan cinta itu benar-benar yang diinginkan itu ketulusan. Satu bentuk ketulusan cinta, Uncle, kan? Kalau kita lihat film-film yang dahulu. Apabila kita masih menonton ulang film-film itu, kita masih kena ya, masih kena gitu ya. Iya, masih kena, betul. Iya, gitu. Udah lama banget, lama banget. Pun sudah beda, ataupun caranya untuk berinteraksinya juga beda, semuanya menyatakan. Iya. Tapi film yang ini kena gitu. Oh, aku ngerti. Ya, cinta mengajarin, Iya, itu. Iya, itu yang mulai hilang. Jadi cinta mengajariku bentuk tawa yang lain, Uncle. Itu. Nah, mungkin sekarang ini sulit ditemukan, Uncle, ya, karena ya begitulah. Cinta lebih banyak dalam bentuk, bukan lagi saat ini cinta tidak lagi mengejar kemurnian cinta, tapi sesuatu di balik itu. Biasanya cinta hanya alasan, Uncle. Itu kan yang saya inginkan sebenarnya selain di balik itu. Cinta itu hanya alasan, seperti itu. Waduh. Kena tuh. Siapa yang cinta? Mana larinya cinta sebenarnya itu? Nah, kita tanya diri kita sendiri ya. Iya, betul, Uncle. Ya, monggo dilanjutkan. Iya. Kemudian raja hati memberiku hati sepenuh hati. Seperti matahari. Ini menarik, Uncle. Raja hati memberiku hati sepenuh hati seperti matahari. Maksudnya dia benar-benar ketulusan. Ini yang saya maksud, Uncle. Yang hilang itu ketulusan. Ya. Agar membuat semua orang tertawa sepenuh hati. Gitu. Agar orang semua tawa sepenuh hati. Saya menertawakan tiram karena mereka membuatku ngeri. Tugas kita adalah menertawakan penaklukan dan kemenangan. Ini dalam, Uncle. Ini maknanya dalam. Tapi untuk mendekatkan ini, ada kisah menarik sebenarnya. Seminggu yang lalu, ini kisah saya, Uncle. Jadi, ini bait untuk menjelaskan ini ya. Saya menertawakan tiram karena mereka membuatku ngeri. Jadi, minggu lalu itu saya berkunjung ke rumah teman. Nah, tetangganya itu ada anjing, Uncle. Ada anjing. Jadi pas saya mau ke sana, itu anjingnya dikejar, Uncle. Dikejar. Jadi waktu saya pergi dikejar, anjingnya dikejar. Tunggu, gimana tadi? Dia mengejar, anjingnya mengejar saya, kawan saya. Jadi saya
berkunjung ke rumah kawan Oh, saya. Nah, kawan saya ini betul, betul. punya tetangga, tetangga punya anjing. Dia punya anjing. Ah, oke. Nah, anjingnya itu nggak dibebasin, Uncle. Jadi setiap orang lewat pasti dikejar sama dia. Nah, saya berkunjung itu datangnya dikejar, pulangnya juga dikejar. Nah, di situ saya menertawakan diri saya sendiri. Gitu. Aku tertawa diri. Iya, Iya sih. gitu, gitu, gitu. Datangnya dikejar, dikejar gitu ya. Dikejar. Hmm. Itu untuk menunjukkan seperti tiram tadi, tiram. Jadi tiram kan di dalamnya ada mutiara ya, ada mutiara. Tapi untuk meraih mutiara itu tiram itu luar biasa, dia harus dipecah, dihancurkan, kemudian orang mengambilnya. Nah, itu kita tertawa tapi satu sisi itu satu bentuk kengerian, ngeri itu kan. Sama Hmm. sama saya dikejar anjing, itu ngeri kan kerja anjing. Tapi setelah itu kita tertawa sendiri. Itu. Iya sih ya. Kenapa kita Iya, lari? Kita iya, takut. Gitu. iya, Ya takut dikejar gitu loh. Oh, oke. Ini gitu. menarik banget dalam kali ini. Iya, itu Uncle. Cuma yang menarik ini yang pertama, Uncle. Raja hati, itu raja hati maksudnya Tuhan. Jadi raja hati, memberiku hati, sepenuh hati. Sepenuh hati maksudnya dia ketulusan. Jadi ketika Tuhan memberi, dia memberikan apa adanya. Kalau kita kan ada sesuatu ya, kalau kita memberi itu biasanya ya kita mengharapkan sesuatu dan seterusnya. Nah, karena raja Tanpa hasil. hati, iya, karena raja hati, pemilik hati, oleh karena itu dia memberikan segalanya. Jadi dia memberi sepenuh hati. Kenapa? Agar membuat seorang tertawa sepenuh hati. Tertawa ini simbol bahagia, Uncle kan? Jadi ketika orang bahagia, apakah dia senyum ataupun tertawa? Itu. Jadi ketika ada rezeki Tuhan datang dalam diri kita, kita bahagia, gitu kan? Dan bahagia kita sepenuh hati, Uncle kan? Ketika itu Iya. pemberian, karena Tuhan selalu memberikan sesuatu yang tiba-tiba kan? Yang kita ingat ya, yang tiba-tiba. Kalau rutinitas itu biasanya kita tidak ingat. Iya, itu. Kalau rutinitas kita, Tapi iya, kalau tiba-tiba kita anggap itu. keajaiban. Gitu loh. Keajaiban. Iya. Iya, 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 begitu. betul, betul. Gitu. Saya tertarik yang ini nih. Tugas Iya, kita menertawakan iya betul. penaklukan dan Kan kemenangan. dan kemenangan. Nah, ini yang luar Iya, biasa. luar biasa. Artinya tugas kita sebenarnya tidak perlu larut dalam setiap bentuk kontestasi, Uncle ya. Tugas kita tidak perlu larut dalam setiap kontestasi, setiap perlombaan. Jadi ada kalanya posisi kita hanya mendengar, Uncle. Mendengar. Oh ini menang, oh ini kalah, oh ini, dan kita menertawakan gitu kan. Iya, Ada iya. kalanya, Uncle. Ya. Dan pada saat itu kita bisa tertawa. Iya, Ya, tertawa, betul. kita bisa tawa aja. Uh-uh. Iya, gitu. Makanya ada kalanya tugas kita adalah menertawakan penaklukan dan kemenangan. Gitu. Mereka kan kompetisi luar biasa, Uncle ya, dari awal mereka berjuang terus sampai juara. Nah, puncaknya itu kan ketika juara atau kalah ya, gitu. Itu. Oke, kita coba lihat dulu, mungkin ada pertanyaan ya sebelum kita lanjutkan lagi Iya, ya. iya Uncle, siap. Banyak tertawa mematikan hati. Apa benar, Ustadz, Uncle? Nah, ya, itu pernah kita bahas kemarin. Ada juga yang bertanya demikian. Betul, tapi yang dimaksud adalah tertawa yang lepas kendali, Uncle. Itu yang kita mungkin ini apa di luar kendali kita sendiri, lupa diri. Nah, itu yang dimaksud. Itu dimaksud ketawa. Tapi ketawa sebagai ekspresi itu wajar-wajar saja sih. Namanya juga ekspresi, seperti tangis itu wajar. Yang salah itu adalah ketika lepas kendali. Nah, untuk seseorang menyadari dia lepas kendali kan tidak semua orang bisa menyadarinya ya, Ustadz ya. Iya, memang. Iya, Engkau, betul sekali. Tidak semua orang bisa menyadari. Jadi inilah dituntut kita untuk bisa menyadari apakah tertawa kita itu lepas kendali atau tidak ya. Jadi begitu ya, Din. Ya, ini tadi dia jawab, dia bertanya. Lalu berikutnya, sebentar saya coba lihat lagi sebelum kita lanjutkan, karena biasanya love breaks my bones and I love it. Iya.
Iya. Terus kemudian aku masih sering menulis surat pakai tangan untuk keluarga sahabatku apabila mengirim paket atau hadiah. Benar bahwa itu memiliki ruh. Jadi Iya. Olivia menyatakan bahwa dia masih tulis karena pada saat dia memberikan itu dia merasa bahwa itu ada rohnya gitu loh. Iya, Memiliki, betul. dia rasakan gitu, mungkin kayak gitu. Iya, iya, Tapi enggak. kalau kita ngasih orang bingkisan ataupun hadiah ataupun hantaran ya, tetap harus ada, masih ada harus di bulan sekedar entah itu small card dengan tulis ataupun apa, rasanya kok kurang ya kalau kita tidak mengasih itu ya Mas Jabir ya. Iya, betul, Uncle. Betul. Betul. Yang hilang itu biasanya Idul Fitri, Uncle. Dulu itu kita ingat sekali. Iya. Iya, itu. Broadcast Iya. message. Iya, betul. Dan itu Iya. Kompas. Kompas, betul. Iya. Kalau kita nggak balas Iya. satu-satu, kayaknya luar biasa, 2.000 kontak, 3.000 kontak. Kalau kita balas Kompas ya sama aja dong berarti ya. Aku ucapkan Iya, selamat Uncle. ulang tahun, Mas Jabir. Iya. Lalu ulang tahun ya. Iya. Itu rasanya 8 hari untuk membalas itu semua pelan-pelan. Iya, Uncle. Capek memang, tapi saya betul-betul menghargai orang yang memberikan ucapan selamat secara langsung. Jadi mau nggak mau ya, Iya. saya coba membalasnya sebisa saya sih gitu ya. Iya, Uncle. Tapi Betul. ya itu rasanya beda. Cinta mengajariku tawa yang lain. Bagaimana jalan tercepat agar kita tidak tersihir tawa penjahat yang diajarkan dunia. Batin. Terus ada menertawakan derita adalah tawa yang mengerikan. Bagus-bagus. Iya. Iya. Memang puncak derita tawa, Uncle. Jadi puncak kebahagiaan adalah tangis dan puncak derita adalah tawa. Gitu. Ini jelas ini sekali ya kontradiksi ini Iya. sekali ya. Kan? Iya. Karena kalau derita sudah kita merasa sudah tidak bisa kita pikul bebannya, tidak ada jalan lain kecuali kita menertawakan derita itu. Gitu kan? Nah, dan itu biasanya ekspresi di film-film. Mungkin film yang paling saya suka terakhir itu Joker yang dapat ini nominasi terbaik Joker. Itu hati-hati Itu. kalau enggak. Ada kalimat banyak yang bertengkar membela kecerdasannya masing-masing. Aku dan sahabatku tertawa menikmati kebodohan kami. Ini bagaimana maknanya, Uncle Ustadz? Iya, selama dia ke diri, Uncle, menurut saya itu positif. Dan biasanya begini, kita harus sadar bahwa ketidaktahuan kita lebih luas daripada apa yang kita tahu. Ketidaktahuan kita itu seperti lautan. Banyak sekali yang kita tahu, yang kita tidak tahu. Kan? Banyak sekali yang kita tidak tahu. Biasanya yang buat kita tertawa itu adalah ketika kita sadar kita tidak tahu. Okay? Gitu ya. Jadi ketika kita tahu bahwa kita tidak tahu, biasanya kita tertawa. Oh, kayaknya saya tidak tahu ya gitu. Kebodohan, tertawakan kebodohan. Iya, kebodohan. Iya, Rumi ada ilustrasi begini, Uncle. Seperti ini kacamata. Kan biasa kan gini-gini. Jadi sudah di sini tapi kita cari, mana kacamata saya, mana kacamata saya. Itu bukan umur ya. Iya. Gitu. Gitu, Uncle. Kita akan menertawakan. Iya sih. Iya. Alhamdulillah belum sering begitu. Aduh, tertawanya manusia lalai. Menarik. Cinta tak lagi mengejar ketulusan seperti seharusnya, cinta hanya alasan. Ia ingin minta tolong jelaskan lagi tadi Mas Jabir bahwa cinta tak lagi mengejar ketulusan seperti seharusnya, cinta hanya seperti seharusnya ya. Cinta hanya mengejar alasan, cinta hanya alasan. Mohon penjelasannya sekali lagi. Iya, biasanya begini, Uncle. Saya lebih bagus masuk ke dunia film karena film itu lebih bagus menunjukkan ini ya, kisah bagaimana seorang sedang jatuh cinta, seperti film Romeo and Juliet. Itu kan waktu dia pertama kali bertemu di, kalau salah, kolam ikan ya waktu itu, yang Romeo di sebelah sini, yang saya dan situ kemudian dia mulai pertama merasakan jatuh cinta. Nah,
saat itu dia yang dia kejar hanya cinta, Uncle. Padahal ini dua sisi yang berbeda. Dua geng yang berbeda kan, yang saling berselisih, berlawanan, Betul. ya kan? Tapi dia tetap mempertahankan cintanya, kan? Nah, biasanya kalau dia tidak Ya, sebentar ya, masih ada. Karena sinyalnya, saya, saya mau tertawa dulu. Mungkin sinyalnya kan kurang bagus tadi. Izinkan saya mencoba sinyalnya. Nggak apa-apa. Ya. Boleh kan Mas Jabir ya? Boleh dong boleh, Mas boleh, Jabir. boleh, boleh. Oke, oke. Silakan dilanjutkan Mas Jabir. Iya, Ini kita ada lagi. Hidup itu seperti stand up comedy. Perlu kecerdasan dan kearifan dalam memahami derita. iya, betul, Lalu, betul sekali. ya, menderita Iya. karena belum menikah, perlukah kita menerima itu? Kebanyakan kita menikmati itu, mohon arah. Kamu nyindir saya. Silakan, silakan, Mas Jabir. Monggo. Iya. Uh, enggak sih, itu tinggal keberanian aja sih, Uncle. Atau kemauan. Atau kemauan, Ya, iya. kita minta kalau kita berdiri. Mirip Abu Nawas ya Ustadz, yang sering menertawakan dirinya sendiri. Apakah seperti itu? Ya, iya betul. Abu Nawas satu contoh yang paling bagus untuk bagaimana menertawakan kebodohan kita, seperti itu. Jadi ada kisah yang bagus tentang Abu Nawas. Kisah ini saya pikir contoh yang paling bagus bagaimana menertawakan kebodohan. Kalau Abu Nawas kan konteksnya raja ya. Meskipun dia duduk di singgasana yang paling puncak, seorang raja, tapi ya dia kadang tidak tahu apa yang dia kerjakan gitu. Dan saat itu kita tertawa gitu. Nah, itu Karena Abu Nawas. ketidaktahuan yang Iya. kita bahas. Apa yang dimaksud dengan tawa yang lain dalam syair Rumi di atas, seperti mabuk cintanya Majnun pada Laila. Lalu, apa Tuhan menangis dan tertawa melihat kita, Ustaz? Di saat apa dalam kajian Rumi? Apa Tuhan menangis dan tertawa melihat kita? Nah, ini pembahasan mungkin panjang kalau kita bahas, Uncle. Karena begini, tawa dan tangis sebenarnya dimensi psikologi manusia ya. Dimensi psikologi manusia. Karena dia efek dari apakah kita menderita derita atau bahagia. Jadi efek bahagia adalah tawa atau senyum, efek derita biasanya tangis atau kesedihan. Secara Efeknya psikologi. biasanya seperti itu. Ya, secara psikologi. Nah, tapi kalau disematkan ke Tuhan, itu pembahasannya akan berbeda karena itu sudah masuk ke dimensi kewalian. Mungkin diskusinya akan panjang, Engkau, kalau kita masuk ke sana. Nanti Ya, saja karena ya pada iya, saat kita main. iya. Tapi kita Nah, membahas dulu. Mungkin kita coba, bisakah saya mengatakan dalam konteks ketawa itu dianggap sebagai zikir untuk mendekatkan diri kita pada Sang Raja Cinta? uh, bisa ada satu sufi di setiap subuh kerjanya cuma dua, Uncle, menangis tertawa lagi, spontan menangis lagi, spontan tertawa lagi. Itu karena dia menyaksikan satu sisi nama keindahan, satu sisi dia mengingat dosanya. Jadi saat dia mengingat dosanya dia menangis, tapi ketika dia melihat keindahan Tuhan dia tertawa, seperti itu. Itu ada sufi begitu, Uncle. Cuma kalau kita harus hati-hati, jangan sampai kita sembarang nangis dan tahu, Uncle, itu kita bisa sakit jiwa, Uncle. Kalau belum nyampe, ntar dulu Iya, ya. iya, iya, betul. Ya, saya baru mau nanya. Pernah sih kadang-kadang ya, kadang-kadang kita saking senangnya melihat ke begitu indahnya dan kebesaran itu, ya kita sempat sedikit kadang-kadang ya Ya, mungkin senyum atau senyum, ya, betul. happy. Ya, tapi Iya, secara psikologis kita bawa dengan ketawa kan. iya. Dan itu dimensi ketakjuban, Uncle. Nah, Jadi itu kalau misalnya, ya, takjub. Jadi ketika kita misalnya di puncak gunung, lihat lautan luas yang indah, kemudian di sana ada gunung, biasanya kita takjub, Uncle. Tapi kan aku kita senyum-senyum, tertawa. ada gubuk kembar tuh di kaki Gunung Salak. Iya, Tempatnya iya, kampung, di kampung Mas Jabir, kampung banget. Tapi saya bisa iya. bangun pagi, nungguin matahari terbit, setelah saya sholat subuh, dan saya diam di situ doang sambil pakai segelas
kopi tenang-tenang, begitu dia naik kuning dari biru dari terang sampai hilang gitu, saya senyum aja gitu loh, Iya, senyum tapi betul. kita ya benar apa Takjub, enggak? takjub. Iya, Iya, takjub, takjub. takjub gitu. Saya Nah, wah, masya Allah ya gitu-gitu ya gitu doang. Tapi iya, saya iya, menunggu momen itu karena buat saya di sini menyenangkan sekali gitu loh. betul, Uncle. Enak takjub, Betul. takjub ya, kayak apa keluar biasaan sang halik ya. Iya, Mungkin kali. itu lagi nanti terbenam lagi atau kita di laut Iya, atau bagaimana, besar banget ya ini ya, senyum aja di laut menyenangkan ya kayak gitu loh mungkin. Tapi iya, buat hidup doang sih, itu lebih ke situ sih. Mudah-mudahan iya. belum belum terlalu ini. Kalau dikira ini lagi gitu ya, tertawa yang arahnya keluar dari diri itu kesedihan sejati yang kita sebutkan tadi ya. Kita Iya, udah kita lanjutkan mungkin tadi ya, ini ya. iya. Nah, saya akan lanjutkan bait syairnya. Suatu malam dia datang berjanji dan mengajariku. Setiap subuh dan pagi, jiwa tertawa seperti pesulap. Jika mukaku masam, karena aku sedang tertawa di dalam. Itu kebiasaan petir ketika hujan tertawa. Ini potongannya, Engkau. Bahasanya. Jadi, iya. Jadi suatu malam dia datang, berjanji dan mengajariku. Setiap subuh dan pagi, jiwa tertawa seperti pesulap. Nah, di sini yang datang sudah dimensi ilahi, dimensi kesucian. Jadi dia datang, berjanji dan mengajariku, sehingga setiap subuh dan pagi jiwa tertawa seperti pesulap. Pesulap itu kan tiba-tiba, Uncle ya, tiba-tiba. Nah, tiba-tiba. Kenapa pesulap tiba-tiba? Karena dia kenapa kita tonton Uncle sulap itu karena kita selalu takjub. Oh begitu ya, kok bisa begitu ya? Itu kita takjub terus, kok bisa begitu ya? Dan kita kemudian tertawa. Nah itu maksudnya. Kita kadang tertawa setiap saat ketika pesulap itu sedang memainkan perannya. Ya kan? Ya, kita takjub terus-menerus. Takjub, ada ketakjuban. Nah, tapi kemudian dilanjutkan, jika mukaku masam, karena aku sedang tertawa di dalam. Jadi ini sesuatu yang menampakkan antara luar dan dalam. Kan? Luar dan dalam. Nah, itu contohnya apa? Contohnya kebiasaan petir ketika hujan tertawa. Ketika hujan, biasanya disertai dengan petir. Petir itu simbol dari muka masam. Kan? Petir simbol dari muka masam. Tapi itu asalnya dari mana? Asalnya dari hujan tertawa. Itu, Uncle. Asalnya dari hujan tertawa. Ini simbol dari begini, Uncle. Apa? Ada suatu derita yang kita rasakan di luar. Kan? Derita. Nah, seharusnya kita di dalam batin itu kita sambut dia dengan tawa di dalam hati. Kita sambut dia. Kan? Memang kita awalnya kita cemberut, bermuka masam dengan derita itu. Tapi setelah kita bisa memaknai, kita akan tertawa. Gitu. Jadi jika mukaku masam, nah, karena aku sedang tertawa di dalam. Seperti itu, Uncle. Itu maknanya luar dan dalam. Iya. Iya. Luar biasa gitu. Oke, ada Terry juga. Hai Terry, terima kasih udah nonton kita di sini juga ya. Jika mukaku masam karena aku sedang tertawa di dalam. Tertawa. Tawa. Muka masam itu biasanya respon pertama kali saat kita dapat cobaan, Uncle. Kan? Karena ya manusiawi kan, Uncle ya. Tapi setelah kita mengalami, kenapa kita mendapatkan ya, cobaan itu, makanya ya, tertawa di dalam. Oh begini maksudnya, kayak gitu biasanya gitu, Uncle. Oh begini maunya, oh gitu. Waktu kita tahu. Gitu. Kita boleh lanjutkan lagi ya sebelum kita baca pertanyaan ya. Iya. Jadi kemudian saat kau lihat tungku yang indah, jangan lihat warna emasnya. Agar kau lihat batu tertawa di dalam api. Dia memberitahumu, tertawalah bagai emas di dalam api. Jadi tertawa bagai emas dalam api ini simbol ketulusan engkau. Ketulusan, kejernihan, kesucian. Karena ketika yang kita lihat hanya api, itu ingin diantarkan kepada satu bentuk kejernihan. Kejernihan, ketulusan yang ada dalam diri. Makanya kata dia, ketika kau lihat tungku yang indah, jangan lihat warna emasnya. Agar kau lihat batu tertawa di dalam api. Biasanya kalau kita lihat api, kita hanya lihat warna emasnya itu.
tanpa kita perhatikan sebenarnya apa sih, ya, apa sih yang dibakar itu? Pertama kali yang kita lihat oleh mata kita, mata Iya, yang ini eh, adalah itu luarnya iya, tadi ya, yang terlihat iya, terlihat bagusnya, luarnya. Heeh, indahnya. Tapi betul, karena betul. kan kita mengalami ada apa, oh iya dia mengarahkan ke situ ya, dia Iya. mengarahkan ke situ gitu loh. Nah, nah, kenapa? Karena dia memberitahumu, tertawalah bagai emas di dalam api. Jadi emas dalam api itu warnanya sudah emas, ya emas memang warnanya begitu. Akhirnya yang saya lihat itu hanya kejernihan engkau. Kejernihan, ketulusan, kesucian pada saat itu. Nah ini yang mungkin apa jarang kita cari Uncle ya. Gitu. Kita Ya, kita sendiri jarang mencari. Ya, lagi-lagi kita terbiasa melihat covernya ya, melihat ya, tampak betul tempat Uncle. tanpa kita menyelami dalamnya gitu loh. Dalamnya. Silakan buat yang ingin bertanya ya. Tunggu sebentar, tadi mantan diri sendiri. Wah, ini kok pertanyaannya ke jomblo lagi. Dalam kondisi jomblo, apakah kita perlu menertawakan diri sendiri? Lalu bagaimana kita terlepas dari jomblo untuk sampai bahagia? Kamu jomblo ya, Mas Hidayat ya? Gak apa-apa, boleh nanya Ya. ya. Oke, ini sudah lucu deh nanya. Iya, boleh. Jadi katanya jomblo itu ada dua Uncle. Ada ada jomblo ontologi. Ada jomblo epistemologi. Jadi ada jomblo. Jadi jomblo yang ya karena memang dia mau pengen jomblo itu Uncle. Itu. Jomblo by decision. By decision gitu. Jomblo by Iya, kan. jomblo. Iya, karena memang dia mau jomblo gitu. Jadi ya Ada ayah-ayah. iya. Kalau sederhana sih Uncle, yang penting usaha. Jomblo sebenarnya sudah ini apa nggak perlu dibahas ya. Iya, betul ya. Oke. Makrifat tawa dalam puncak dari derita tak bertepi. Makrifat tawa adalah puncak dari derita yang tidak bertepi. Tak bertepi, iya. Iya, Tertawa puncak derita. Keluar itu ya. Tadi juga kita bahas ya bahwa tawa adalah puncak dari derita yang tidak bertepi. Lalu Imron mengatakan juga bahwa tertawa arahnya keluar dari diri itu adalah kesedihan yang sejati. Ya, lalu kita lihat lagi di sini. Saya sering melihat tertawa. Saya sering melihat ada tertawa siksa. Apa ini maksudnya tertawa siksa, Mas Jabir? Nah, enggak, ini tidak ada bedanya dengan tertawa dalam pengertian derita, Uncle. Tertawa siksa itu tertawa dalam pengertian. Atau begini, apa? Jadi dulu ada satu bentuk siksaan ketika orang di penjara itu digelitik, Uncle. Terus digelitik. Itu kan kita tertawa tapi merasakan derita. Untuk gitu. Orang yang tidak tahan digelitik ya? Iya, digelitik. Itu ada satu bentuk siksaan. Lalu ada pertanyaan berikutnya, cara terbaik untuk menertawakan diri adalah dengan menyelam dalam keindahan jomblo. Jomblo menarik banget ya buat kalian. Iya. Tapi jomblo ini tenggelam dalam lautan jomblo. Waduh, ini berapa banyak kan jomblo yang nonton kita ini? Nah, pada tertarik untuk ini cara terbaik. Coba kita tanggapi sebentar. Cara terbaik untuk menertawakan diri sendiri adalah menyelam dalam keindahan jomblo. Apa pendapat Mas Jabir? Mungkin begini, di sini kan kesendirian dan kesendirian. Mungkin yang dimaksud jomblo ini kan lebih kepada pasangan ya. Pasangan jadi derita tak menemukan pasangan hati. Nah,
Dan memang tidak mudah, tentu tidak mudah menemukan pasangan hati, tapi saya yakin bukan itu intinya, tapi intinya adalah sejauh mana kita memberikan satu peluang baik untuk kita maupun orang lain untuk menemukan tambatan hati. Sebenarnya itu sih intinya, Uncle, kan? Membuka peluang aja. Intinya cuma itu ya. Iya. Membuka peluang, karena nggak Peluang. mungkin nggak ada sebetulnya. Coba Iya. dicermati, dilihat Iya. lagi. Kenapa pada dasarnya Tuhan ciptakan pasangan, tapi kemudian ya silakan dibuka tadi peluang-peluang tadi atau lebih peluang cepat. tadi. Iya. Hatinya mungkin ya. Iya. Ini berikut. Siap, charter jomblo angka. Oh, ya, kayak gitu. Oke. Ya jangan jomblo-jomblo ya. Kalau emang abang atas decision sendiri ya monggo-monggo dinikmati lah apa yang ada dalam hidup ya. Next silakan kita lanjutkan kembali tadi kita sampai ke ya ini emas di dalam api, betul. Ya. Nah ini terakhir, jika tak nampak hati itu waktu yang salah untuk tertawa. Jadi jika tak nampak hati itu waktu yang salah untuk tertawa. Jika kau mati lebih cepat dari ajar, belajarlah masa sekarang. Tawailah raja, mahkota, dan pinggang. Jika ada Isa di dalam dirimu, seorang khojeh belajar darinya. Gitu. Nah ini, tiap bait syair terakhir ini punya makna yang dalam, Uncle. Gitu. Jadi, kata dia, yang pertama, jika tak nampak hati, itu waktu yang salah untuk tertawa. Maksudnya, jika kita tidak punya dimensi ketulusan, kejernihan dalam diri, berarti tawa kita itu bukan berasal dari diri kita sendiri. Kan, tapi lebih dari sesuatu yang dari luar. Ketika kawan kita jatuh, kita tertawa. Ketika kawan kita tergelincir, kita tertawa. Ketika kawan kita salah, tertawa. Itu bukan satu bentuk ketulusan. Seperti itu. Di situ tidak ada hati, ya kan, Uncle? Ketika itu kan tidak ada hati, karena ya masa kita menertawakan orang yang sedang jatuh gitu, seperti itu. Meskipun itu spontan ya, spontan. Iya. Tapi sadarilah bahwa itu datangnya dari luar. Dari luar. Betul, Uncle. Iya. Oke. Gitu. Nah, cuma ini yang kedua dalam, jika kau mati lebih cepat dari ajal. Maksudnya begini, Uncle. Mati lebih cepat dari ajal itu maksudnya kita sudah tidak menemukan makna hidup. Kan? Jadi, saya pernah menerima konsultasi seorang ibu usia 60 tahun. Saya mendengarkan keluhannya. Setelah lama mendengar keluhannya, saya cuma tanya satu hal. Ibu punya makna hidup tidak? Kemudian dia spontan menangis, Uncle. Menangis. Dia sadari, oh ternyata saya hidup 60 tahun, ternyata saya belum punya makna hidup ya. Gitu. Makna hidup atau tujuan hidup, Mas Jabir? Itu berbeda, Uncle. Makna hidup dan tujuan hidup itu dua hal yang berbeda. Kalau tujuan hidup itu boleh jadi kita sama, Uncle. Tapi makna hidup beda. Karena makna hidup itu sesuai dengan kita masing-masing. Fashion kita, fashion kita, kecenderungan kita, pendidikan kita, pengetahuan kita. Itu yang akan membentuk makna hidup di dalam diri. Kalau tujuan hidup, misalnya begini, tujuan hidup saya bagaimana nanti sampai ke Tuhan. Gitu kan? Nah, semua orang bisa sama itu. Semua orang bisa sama tujuan hidup. Makna hidup yang beda-beda, Uncle. Kita punya beda-beda makna hidup. Karena tiap-tiap dari kita beda, Uncle. Kecenderungan beda, kan? Pengetahuan beda, gitu. Dan itu akan memberikan setiap orang makna hidupnya. Jadi bukan itu intinya. Intinya menemukan makna hidup, itu intinya, Engkau menemukan makna hidup. Nah, kata Rumi, kalau tidak menemukan makna hidup, belajarlah masa sekarang, itu intinya, Engkau. Kalau tidak menemukan makna hidup, belajarlah masa sekarang. Gitu. Untuk bisa untuk bisa menemukan makna hidup. Iya. Saya lihat kembali dulu pertanyaan. Masih gagal paham, Ustadz, mengenai puncak derita adalah tertawa dan sebaliknya puncak bahagia adalah tangis. Memang nggak mudah ya untuk memahami itu. Boleh kita sedikit lagi untuk kasih pencerahan sedikit tentang ini, Mas Jabir? Iya, memang sulit ya untuk menggambarkan itu. Makanya
saya selalu ingin mengajak teman-teman lihat film. Film itu sangat bagus mengilustrasikan bagaimana rasa kita ya. Kita terbawa dalam derita itu. Misalnya tadi puncak derita, kayak film Joker. Coba lihat film Joker. Itu adegan terakhir itu kan tawa ya. Karena ada beban derita yang sudah dia tidak bisa sanggup gitu. Seperti itu. Pikul. Dia tidak diterima oleh masyarakat, dicemooh. Setiap kali berusaha dia dijatuhkan. Orang-orang sekitar dia tidak menganggap dia sama sekali, gitu kan? Saya sendiri ketika melihat itu nangis Uncle ya, gitu. Lihat film-film itu karena bagaimana kita berada di dalam situasi seperti itu tidak mudah. Nah, langkah terbaik adalah menertawakan diri, gitu. Gitu. Langkah terbaik adalah menertawakan diri. Gitu. Jadi pada saat kita memang sudah sampai pada titik itu, langkah paling baik adalah kita menertawakan diri. Menertawakan diri, gitu. Jadi seperti itu ya, Mas ya. Yeah. Ustadz, syairnya bisa di-share kah? Monggo kalau mau kita share ya, mungkin di... Iya, yeah. Benar, semoga bisa di-share syairnya. Ini beda dengan hadis matilah sebelum mati ya, Ustadz? Sama. Cuma Rumi membawanya ke dimensi untuk menemukan makna hidup, gitu. Jadi makanya dia mengatakan ketika kau mati lebih cepat dari ajar, belajarlah masa sekarang. Jadi dia menggabungkan antara mati dengan belajar masa sekarang. Mati dalam konteks ini adalah kita kehilangan meaning of life. Kita tidak punya lagi meaning of life. Kita tidak punya makna dari hidup kita. Seperti itu. Nah, caranya belajar masa sekarang. Seperti apa perjalanan dalam menemukan Tuhan dalam konsep Rumi agar sampai pada kebahagiaan dan tertawa di akhirat nanti? Nah, ada bait saya dari Rumi yang Rumi mengatakan begini. Dulu aku mati dan aku menangis. Sekarang aku tertawa dan aku bahagia. Itu kemudian singgasana cinta datang dan aku adalah benteng dari singgasana cinta. Nah, ini bait saya Rumi untuk menjelaskan. Jadi dia dulu begitu. Dia di masa sebelum berjalan menuju Tuhan, dia menyatakan dirinya seperti seorang mati. Jadi dulu aku mati dan menangis. Setelah dia berjalan menuju Tuhan, dia mengatakan aku tertawa dan aku hidup. Gitu. Dia menemukan kehidupan setelah dia berjalan menuju Tuhan. Nah, berjalan itu sebenarnya bukan hal yang ini, Uncle, yang sulit. Yang ada itu kita tidak mau, Uncle. Ya. Jadi berjalan menuju Tuhan itu bukan hal yang sulit. Yang ada itu kita tidak mau. Tidak mau. Karena yang kita lakukan itu sudah berjalan. Sholat itu berjalan. Wudhu itu berjalan. Kan? Ngaji itu berjalan. Tafakur itu berjalan. Bahkan meditasi juga berjalan. Kan? Itu semua bisa maknai berjalan gitu. Gitu. Kenapa kita tidak melihat itu sebagai perjalanan menuju Tuhan? Kan? Bekerja juga berjalan menuju Tuhan, Uncle. Memenuhi kehidupan kita, ya. Itu juga berjalan gitu. Itu tadi berjalan menuju Tuhan, betul. Iya, betul. Iya, harusnya kita bisa melihat itu. Betul. Iya, betul. Semenjak saya mengikuti pertemuan ini, saya sudah punya cara untuk menertawakan diri sendiri. Iya. Hidup tanpa ilahi adalah kematian, kata Imran. Oke. Menarik mengenai makna hidup dan tujuan hidup, bagaimana dengan sabda Nabi Muhammad SAW, Al-Fakri Al-Fahru, kefakiran ruhani adalah kebanggaanku. Apakah ini salah satu puncak dari derita, Mas Jabir? Mungkin beda ya. Saya selalu mengatakan kalau Rasulullah punya derita, satu-satunya deritanya adalah derita ma'rifat. Derita ma'rifat. Gitu. Derita ma'rifat. Kalau derita kita kan beda, Uncle, ya. Kalau derita kita ini kehilangan dompet, kurang transfer, itu kan. Kehilangan ini. Itu. Ya. Itu derita kita, Uncle. Iya. Iya, iya. Gitu. Betul. Itu derita kita. Nah, derita Rasulullah sudah bebas dari derita itu. Yang ada derita ma'rifat. Nah, salah satunya itu adalah dimensi kefakiran itu bukan itu konteksnya.
Tapi kefakiran itu justru keagungan. Maksudnya tadi dia sudah lepas dari dimensi dunia ini kan, kayak gitu. Makanya kefakiran itu hanya makom Rasulullah. Mungkin kita belum siap, Uncle kan, kayak gitu. Iya, kita belum siap untuk itu. Tidak secepat itu tentu Iya, proses. betul. Iya. Mohon maaf, mohon pencerahan sekali lagi tentang makna hidup. Waduh, lagi makna hidup. Ya, Nah, mana hidup itu saya selalu membedakan tujuan hidup dengan makna hidup. Jadi makna hidup itu setiap orang berbeda. Kenapa? Pertama, kita lahir dari rahim yang berbeda, pengetahuan yang berbeda, lingkungan yang berbeda, kawan yang berbeda, kerja kita berbeda, bahkan fashion kita berbeda. Jenis musik kita mungkin berbeda, Uncle, kan? Gitu. Ya, gitu kan. Dan semua ini akan membentuk makna hidup di dalam diri saya. Dan kita harus menemukan itu. Kita harus menemukan itu. Kita harus menemukan. Berarti tidak salah kalau orang punya makna hidup yang berbeda dong. Iya, nggak salah. Tahu maknanya karena berdasarkan apa yang dia lalui, yang dia pelajari. Betul, Uncle. Betul, Uncle. Nah, makanya yang penting adalah menemukan makna hidup. Itu yang intinya. Jangan sampai, karena kalau kita tidak menemukan makna hidup, kita akan terasing dari diri kita sendiri, Uncle. Kalau kita tidak menemukan makna hidup. Gitu. Nah, yang sama boleh sama itu tujuan hidup. Misalnya tujuan hidup adalah untuk sama-sama sampai kepada Tuhan. Itu kan semua orang bercita-cita seperti itu ya. Kan karena hidup ini abadi, setelah kita meninggal lanjut ke alam barzah, ke alam ukhrawi. Nah, tujuan kita mungkin di sana sampai kepada Tuhan. Tapi ketika kita di dunia, itu kita punya satu bentuk kehidupan kita masing-masing, dan itu setiap orang punya pilihan-pilihannya sendiri dan berbeda. Tapi kenapa orang bisa, mohon maaf saya potong, tapi kenapa orang bisa tidak mengerti tentang makna hidupnya ya, Mas Jadi? Nah itu, Uncle, seperti ibu tadi yang konsultasi ke saya, boleh jadi dia tidak menyadari, karena begini, waktu dia menjelaskan ke saya, dulu makna hidup saya itu saya kira adalah mengabdi kepada suami, gitu. Oh ternyata berubah. Oh karena saya punya anak. Oh ternyata berubah. Sekarang ini anak-anak saya sudah keluar dari rumah karena sudah menikah semua, kata dia. Lalu saya kehilangan makna hidup. Nah itu, Uncle. Jadi dia memaknai hidupnya yang temporel. Pada saat itu pada saat pemahaman lebih luas lagi tentang kehidupannya datang, tentu bergeser makna hidupnya. Nah, bergeser makna hidupnya, Uncle. Betul. Iya. Iya. Cukup jelas ya tadi ya. Iya. Wah, ini kalau ngobrol begini mah cepat. Ini banyak pertanyaan enak nih. Memfakirkan diri dengan bergantung kepada Allah semata. Ini di Triasa mengatakan memfakirkan diri dengan bergantung pada Allah semata. Terima kasih Ustadz untuk malam ini. Nah, Rizky Room telat katanya nggak apa-apa, kan bisa nonton lagi di ya nanti Uncle akan posting ke IGTV Alif 61, monggo bisa dilihat. Sekalian sairnya di share, Uncle. Ya, sekalian. Jadi di sana untuk bisa dibaca lagi, karena tentu dibaca sekali memang nggak mudah ya, tapi coba dibaca lagi. Baru saya juga tadi baca berkali-kali kok. Waktu pertama kali di share Jabir, saya sempat wah ini berat sekali, tapi waktu saya coba baca lagi memang berat gitu loh. Berat banget. Oh, happy aja gitu. Saya baca lagi sampai berapa kali saya mulai senyum gitu loh. Wow. Itu masih kayak gitu ya. Yang mungkin masih sekolah dulu ini yang tetap selalu gitu loh. Tetap selalu harus kita masuk ke dalam untuk kita bisa melihat dengan yang lain, pandangan yang lain gitu loh. Supaya yang tadi yang kita nggak melihat dengan luarnya aja, ataupun kita bisa merasakan kesedihan yang mendalam. Ya, kan? Untuk bisa menertawakan diri kita sendiri. Wah, menyenangkan sekali. Nah, belum nonton nggak apa-apa, karena Bincang Rumi insya Allah akan selalu hadir. Mohon maaf karena Senin kemarin karena ada bentrokan schedule, kita nggak tayang di live IG ini, mohon maaf. Tapi insya Allah di hari pekan-pekan datang kita usahakan maksimal mungkin untuk bisa tetap hadir buat diskusi kayak gini. Kita sangat mengharapkan sekali adanya tukar pikiran, pertanyaan,
Wah, senang banget. Saya yakin Mas Jabir juga sama dengan saya. Iya, betul, betul. Saya selalu dapat pelajaran baru Uncle setiap pertanyaan. Ya, iya betul, Ya. betul. Apalagi saya, Mas Jabir. Wah, banyak banget tuh. Karena tiap minggu, tiap Senin kita belajar. Iya, kita belajar. Oh, ini ada Ina Halik bertanya, bisakah tertawa sambil menangis? Sangat bisa. Sangat bisa. Sangat bisa. Dari Sangat kita bisa. menertawakan diri kita sendiri, kita bisa Iya, nangis loh. bisa nangis, bisa nangis. Sangat bisa. Apa Kalau kita yang sering, silakan. kenapa? Kita masih punya waktu sedikit ya, 3 menit. Apa yang terjadi sebetulnya tertawa sambil menangis? Biasanya Coba diawali sedikit, dengan ya. derita. Jadi diawali dengan derita, apakah itu derita keterpisahan, derita kehilangan, derita karena keterjauhan, apapun bentuk derita yang memuncak, biasanya kita menangis. Nah, diakhiri biasanya dengan tawa, engkau. Diakhiri biasanya dengan tawa seperti itu. Jadi dia bercampur antara satu bentuk penderitaan dengan satu derita yang sudah tidak lagi bisa dipikul. Atau sebaliknya, engkau. Atau sebaliknya, tertawa, dan diakhiri dengan tangisan. Itu juga bisa terjadi, sebaliknya. Seperti itu. Mas Jabir, terima kasih banyak. Mohon maaf saya potong, karena waktunya tinggal 1,5 menit. Iya, engkau. Sama-sama, engkau. Kita ketemu di Senin depan, ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Jabir. Salam. Ya.